Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Weldana Putri dengan NIM 2311523040. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Nah, di sini terdapat tiga aktor, yaitu yang pertama mahasiswa, pengelola, dan fasilitator. Nah, pada mahasiswa melakukan login. Jika tidak ada akun, maka akan melakukan registrasi akun. Lalu, mahasiswa juga dapat menginput data diri pendaftaran asrama Unan, lalu upload berkas. Nah, di sini mahasiswa juga dapat melihat hasil alokasi dan jadwal check-in. Lalu, pada pengelola, pengelola dapat melihat data pendaftar dan validasi dan konfirmasi alokasi, melihat dashboard, cetak rekap penghuni. Lalu pada fasilitator juga melakukan login. Setelah itu, fasilitator juga dapat mengakses dashboard check-in. Lalu konfirmasi check-in mahasiswa, melihat data check-in. Untuk use case description-nya, pada registrasi akun ini, terdapat aktornya yaitu mahasiswa, pengelola, dan fasilitator. Untuk triggernya, pengguna memilih menu buat akun baru pada halaman awal. Lalu preconditionnya, pengguna belum memiliki akun di dalam sistem. Post conditionnya, data akun baru tersimpan di database dan pengguna siap untuk login. Lalu pada main flow-nya, pengguna memilih menu buat akun baru. Sistem menampilkan form registrasi, pengguna mengisi data akun pada form yang disediakan. Lalu pengguna menekan tombol daftar, sistem melakukan validasi data input, sistem menyatakan data valid, sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi registrasi berhasil, lalu proses selesai. Lalu pada exception flow-nya, pada data tidak valid, itu pada langkah ke-6 jika data tidak lengkap atau format salah. Nah, sistem menampilkan pesan error, pengguna memperbaiki dan melengkapi data, lalu alur kembali ke langkah 4, atau klik daftar kembali. Nah, untuk activity diagramnya, pada registrasi akun, kita klik mulai memilih menu buat akun baru, lalu sistem akan menampilkan form registrasi. Setelah itu, pengguna akan dapat melihat mengisi data akun, lalu klik tombol daftar, lalu sistem memvalidasi data input, lalu sistem akan menanyakan apakah data valid. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan error, lalu kita akan mengisi data akun kembali. Nah, jika ya, sistem akan menampilkan notifikasi registrasi berhasil, lalu selesai. Untuk sequence diagramnya, pada pengguna, klik menu akun baru, lalu pada halaman registrasi akan menampilkan form registrasi, lalu kita mengisi data akun, lalu kita klik tombol daftar. Nah, pada halaman registrasi ini akan mengirim kepada sistem data registrasi. Setelah itu sistem akan cek validasi data duplikasi pada database. Lalu akan memvalidasi status itu kembali. Lalu di sini terdapat alternatif. Jika pesan error, maka akan dikembalikan ke halaman registrasi, lalu kita akan dapat melihat pesan error. Nah, untuk yang valid, return sukses, lalu sistem akan menampilkan notifikasi registrasi berhasil. Nah, yang kedua itu login. Untuk use case description-nya yaitu yang pertama, aktornya ada 3 juga, itu mahasiswa, pengelola, dan fasilitator. Untuk triggernya, pengguna membuka halaman login website. Untuk precondition-nya, pengguna sudah memiliki akun yang terdaftar di database. Untuk post condition-nya, pengguna berhasil masuk ke dashboard sesuai dengan perannya. Lalu pada main flow, pengguna membuka halaman login, sistem menampilkan form login, pengguna menginput username, NIM, dan password. Pengguna menekan tombol masuk, dan sistem melakukan verifikasi kredensial ke database. Sistem memvalidasi bahwa data kredensial benar, sistem mengecek role atau peran pengguna. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard yang sesuai dashboard pengelola, dashboard check-in, atau menu pendaftaran. Untuk alternatif flow-nya, login berdasarkan role. Jika role pengelola, sistem menampilkan dashboard pengelola. Jika role fasilitator, sistem menampilkan dashboard check-in. Jika role mahasiswa, sistem menampilkan menu pendaftaran dan status. Untuk exception flow-nya, itu pada kredensial tidak valid. Pada langkah ke-6, jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan error, lalu alur kembali ke langkah 3, yaitu pengguna menginput ulang username atau password. Nah, pada activity diagramnya,
yaitu ketika memulai kita membuka halaman login, lalu sistem menampilkan form login, setelah itu kita menginput username, name, dan password. Setelah itu kita klik tombol masuk, maka sistem akan verifikasi kredensial apakah sistem juga akan menanyakan apakah kredensial tersebut valid. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan username atau password salah, lalu kita akan menerima pesan error dan kembali menginputkan username dan name serta password tadi. Lalu jika kredensialnya valid, maka cek role atau pengguna sistem akan ngecek role dan peran pengguna. Lalu sistem menanyakan kembali apa role pengguna yang digunakan jika pengelola menampilkan dashboard pengelola, jika fasilitator menampilkan dashboard check-in, dan jika mahasiswa menampilkan menu pendaftaran status, maka selesai. Lalu pada sequence diagramnya, user di sini membuka halaman login, lalu menampilkan halaman login akan menampilkan form login. Lalu kita menginput username dan password. Setelah itu kita klik tombol masuk, maka data kita akan dikirim pada sistem. Lalu sistem pada database akan dicek kredensial nama, username atau password. Nah, nanti sistem akan memvalidasi itu apakah benar atau salah. Lalu sistem akan menampilkan jika data error. Nah, nanti kita akan dapat pesan bahwa username atau password tersebut salah. Nah, lalu dilakukan get user ulang lagi. Kalau return role, nah redirect jika dashboard itu pengelola, maka akan pergi ke halaman dashboard pengelola. Jika itu fasilitator, maka akan pergi ke halaman dashboard fasilitator. Dan juga begitu pada halaman dashboard mahasiswa, jika itu mahasiswa. Lalu pada use case menginput data diri pendaftaran asrama, untuk use case description-nya, itu terdapat aktornya mahasiswa. Untuk triggernya, mahasiswa memilih menu pendaftaran asrama setelah login. Untuk preconditionnya, mahasiswa sudah login ke dalam sistem. Postconditionnya, data pendaftaran tersimpan, berkas terunggah, dan bukti pendaftaran ditampilkan atau dicetak. Nah, pada main flow-nya, yang pertama itu mahasiswa memilih menu pendaftaran asrama. Yang kedua, sistem menampilkan formulir pendaftaran. Setelah itu, mahasiswa mengisi formulir pendaftaran. Ketika selesai untuk mengisi formulir pendaftaran, mahasiswa melakukan upload berkas persyaratan, lalu mahasiswa klik tombol simpan dan kirim pendaftaran. Sistem akan memvalidasi kelengkapan data dan format berkas. Sistem juga menyatakan data lengkap dan valid. Sistem menyimpan data pendaftaran ke database, lalu sistem menampilkan bukti pendaftaran. Nanti mahasiswa juga dapat mencetak bukti pendaftaran lalu proses selesai. Untuk exception flow-nya pada data berkas tidak validnya itu pada langkah ke-7. Jika ada data kosong atau format berkas salah, sistem menampilkan pesan error atau peringatan. Lalu mahasiswa melengkapi data atau mengupload ulang berkas, alur kembali ke langkah 5, dan mahasiswa menekan simpan kembali. Lalu pada activity diagramnya, nah pada mahasiswa, kita mulai lalu memilih menu pendaftaran asrama, sistem akan menampilkan formulir pendaftaran. Setelah itu kita mengisi formulir pendaftaran, lalu kita melakukan upload berkas, lalu kita klik tombol pendaftaran. Setelah itu sistem akan validasi kelengkapan data dan format berkas. Nah, nanti sistem juga akan menanyakan apakah data tersebut lengkap dan valid. Jika tidak, akan menampilkan pesan error atau peringatan dan kita akan mengisi ulang kembali formulir pendaftaran. Nah, jika iya, simpan data pendaftaran ke database, lalu sistem akan menampilkan bukti pendaftaran dan kita juga dapat mencetak bukti pendaftaran lalu proses selesai. Untuk sequence diagramnya, yaitu mahasiswa. Nah, pada mahasiswa ini, jika mengklik menu pendaftaran asrama, maka akan muncul halaman pendaftaran. Lalu halaman pendaftaran akan menampilkan formulir pendaftaran dan mahasiswa mengisi form pendaftaran berkas. Lalu pada halaman pendaftaran upload data, akan mengirim upload data dan berkas kita ke sistem. Lalu nanti sistem akan memvalidasi kelengkapan tersebut. Nah, terdapat alternatifnya pada menginput data di pendaftaran asrama online ini. Kalau tidak valid, maka return peringatan error. Lalu menampilkan pesan error ke kita. Jika valid, nah data tersebut tersimpan di database. Nah, lalu sistem akan generate bukti pendaftaran, lalu halaman pendaftaran akan menampilkan bukti pendaftaran dan kita juga dapat
klik cetak bukti, lalu kita juga dapat memprint atau download PDF bukti tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Rian Fajar Rahma dengan NIM 2311522040. Saya akan menjelaskan mengenai use case description dari upload berkas, yang mana aktornya adalah mahasiswa dengan trigger yaitu mahasiswa memilih menu upload berkas pada sistem pendaftaran asrama. Untuk preconditionnya yaitu mahasiswa sudah login dan telah mengisi data pendaftaran awal. Lalu untuk post conditionnya, berkas tersimpan di sistem dan status unggahan berubah menjadi berhasil. Untuk main flow-nya, yang pertama, mahasiswa membuka menu upload berkas, selanjutnya sistem menampilkan daftar dokumen yang harus diunggah, mahasiswa memilih file dari perangkat, sistem melakukan validasi file, sistem menyimpan file, dan yang terakhir yaitu sistem menampilkan notifikasi unggah berhasil. Untuk alternatif flow-nya, mahasiswa mengganti file sebelum menekan tombol upload, sehingga sistem memperbarui file yang telah dipilih. Untuk exception flow-nya, jika file tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan mahasiswa kembali ke langkah memilih file. Selanjutnya untuk activity diagram, proses ini dimulai ketika mahasiswa memilih menu upload berkas, maka sistem akan menampilkan daftar dokumen yang harus diunggah. Lalu mahasiswa memilih file untuk diupload, maka sistem akan melakukan validasi file. Jika file tidak valid, maka sistem akan memunculkan error dan mahasiswa diminta untuk memilih file yang untuk diupload kembali. Dan jika file valid, maka sistem akan menyimpan file dan menampilkan notifikasi berhasil kepada mahasiswa. Selanjutnya untuk sequence diagramnya, yang pertama yaitu main page mendapatkan data dari main page akan menampilkan UI dari upload page. Lalu upload page mengakses mengget data dari upload controller, lalu akan disimpan oleh berkas model atau database-nya. Di sini ada dua alternatif, yaitu jika upload gagal dan jika upload berhasil. Jika gagal, maka sistem akan menampilkan pesan gagal, dan jika berhasil, maka akan menampilkan pesan berhasil. Selanjutnya untuk use case melihat data pendaftar. Untuk use case description-nya, aktornya yaitu pengelola asrama. Sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu use case mengenai melihat hasil alokasi dan jadwal check-in. Untuk penjelasan use case description-nya, nama use case-nya yaitu melihat hasil alokasi dan jadwal check-in dengan aktor mahasiswa. Untuk trigger-nya yaitu mahasiswa memilih menu hasil alokasi dan jadwal check-in pada sistem. Untuk precondition-nya, mahasiswa sudah login dan pengelola telah melakukan verifikasi dan alokasi kamar. Untuk post condition-nya, mahasiswa dapat melihat detail alokasi kamar dan jadwal check-in. Untuk main flow-nya, yang pertama yaitu mahasiswa membuka menu hasil alokasi dan jadwal check-in, lalu sistem akan mengambil data alokasi dari database, dan sistem akan menampilkan informasi kamar yang telah dialokasikan. Dan yang terakhir yaitu sistem menampilkan jadwal check-in mahasiswa. Alternatif flow-nya, jika mahasiswa memperbarui halaman, maka sistem akan menampilkan informasi terbaru jika ada perubahan alokasi. Dan untuk exception flow-nya, jika data alokasi belum tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan alokasi belum diproses, silahkan cek kembali nanti. Selanjutnya untuk activity diagram, di sini proses ini dimulai ketika mahasiswa membuka menu hasil alokasi dan jadwal check-in. Sistem nanti akan mengambil data alokasi kamar dan jadwal check-in dari database. Jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan error, data belum tersedia. Lalu jika data ditemukan, maka menampilkan hasil alokasi kamar dan jadwal check-in, dan mahasiswa bisa melihat informasi alokasi dan jadwal check-in tersebut, maka prosesnya selesai. Selanjutnya untuk sequence diagramnya yaitu mahasiswa mengakses main page atau menu awal, lalu menu main page akan request dashboard kepada dashboard controller, dan dashboard controller akan akan mengambil alokasi gedung, lantai, kamar, dan jadwal check-in dari database yang ada. Selanjutnya di sini ada dua alternatif. Yang pertama yaitu jika data tidak tersedia, dan yang kedua yaitu data tersedia. Jika tidak tersedia, maka akan menampilkan pesan data tidak tersedia, dan jika tersedia, maka akan menampilkan pesan mengenai
alokasi gedung, lantai, kamar, dan jadwal check-in kepada mahasiswa. Selanjutnya ada use case melihat data pendaftar. Untuk penjelasan use case description-nya, aktornya adalah pengelola asrama dengan trigger yaitu pengelola memilih menu data pendaftar pada sistem. Untuk precondition-nya, pengelola sudah login, dan yang kedua data pendaftar telah tersimpan di sistem. Untuk post condition-nya, pengelola dapat melihat daftar lengkap mahasiswa pendaftar. Lalu untuk main flow-nya yaitu pengelola membuka menu data pendaftar, sistem mengambil seluruh data pendaftar dari database, dan yang terakhir sistem menampilkan daftar mahasiswa lengkap dengan status pendaftarannya. Untuk alternatif flow-nya, pengelola melakukan pencarian atau filter data, maka sistem akan menampilkan hasil dari filter data tersebut. Untuk exception flow-nya, jika data tidak ditemukan atau database kosong, sistem akan menampilkan pesan belum ada data pendaftar. Selanjutnya untuk activity diagram, yaitu proses dimulai ketika pengelola asrama memilih menu data pendaftar. Maka sistem akan mengambil seluruh data pendaftar dari database dan menampilkan data pendaftar berupa tabel summary. Lalu pengelola melihat data pendaftaran dan proses selesai. Selanjutnya untuk penjelasan sequence diagramnya, pendaftar batch akan merequest data pendaftar dari pendaftar controller, dan pendaftar controller akan mendapat data dari pendaftar model atau database-nya. Di sini juga ada dua alternatif, yaitu jika data tersedia dan tidak tersedia. Jika tidak tersedia, maka akan memunculkan pesan data pendaftar tidak tersedia, dan jika tersedia, maka akan memunculkan data dari pendaftar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 231152-2020. Di sini saya akan menjelaskan use case validasi dan konfirmasi alokasi. Untuk use case description-nya sendiri itu untuk nama use case-nya validasi dan konfirmasi alokasi mahasiswa. Untuk aktornya itu pengelola asrama. Untuk triggernya pengelola ingin melakukan validasi data mahasiswa yang menunggu alokasi kamar. Untuk preconditionnya yaitu pengelola telah login sebelumnya, data pendaftar mahasiswa tersedia di database, mahasiswa berstatus menunggu validasi. Untuk post conditionnya apabila berhasil data mahasiswa tervalidasi, alokasi kamar tersimpan, status mahasiswa menjadi tervalidasi atau dialokasikan, notifikasi dikirim ke mahasiswa. Untuk post conditionnya apabila gagal, status mahasiswa berubah menjadi perlu perbaikan data, notifikasi dikirim ke mahasiswa. Untuk main flow-nya yaitu pengelola sistem menampilkan daftar mahasiswa yang menunggu validasi, pengelola milih mahasiswa, sistem menampilkan detail pendaftar dan rekomendasi kamar, pengelola memeriksa kelengkapan data, data dinyatakan lengkap, pengelola milih tindakan untuk setujui atau ubah alokasi. Jika milih setuju, sistem memproses dan menyimpan alokasi. Sistem mengirimkan notifikasi ke mahasiswa use case selesai. Untuk alternatif flow A1-nya itu ubah lokasi, pengelola milih ubah lokasi, sistem menampilkan daftar kamar yang tersedia, pengelola milih kamar baru, pengelola mengkonfirmasi perubahan, sistem menyimpan alokasi baru, sistem mengirimkan notifikasi ke mahasiswa. Untuk alternatif flow A2-nya, apabila data tidak lengkap, maka data dinyatakan tidak lengkap, sistem menampilkan pemberitahuan data tidak lengkap, sistem mengubah status mahasiswa menjadi perlu perbaikan data, sistem mengirimkan notifikasi ke mahasiswa, use case selesai. Untuk exception flow E1-nya itu apabila login gagal, kredensial salah, sistem menampilkan pesan gagal login, pengelola mengulang proses login. Untuk activity diagram sendiri itu pengelola klik mulai, lalu login, lalu buka menu validasi dan konfirmasi alokasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar mahasiswa yang menunggu validasi, lalu pengelola pilih mahasiswa, lalu sistem akan menampilkan detail pendaftar dan rekomendasi kamar, lalu pengelola periksa kelengkapan data dari mahasiswa, lalu apabila data lengkap, pilih tindakan setuju atau ubah lokasi. Jika tidak, maka akan diulang kembali prosesnya. Selanjutnya, jika iya, apabila ubah lokasi, ia tampilkan daftar kamar tersedia, lalu pilih kamar baru. Apabila tidak, maka sistem akan langsung memproses dan menyimpan alokasi, lalu kirim notifikasi ke mahasiswa dan berakhir. Selanjutnya untuk sequence diagram, pengelola mengirimkan akses menu lokasi ke alokasi patch, dan input data lokasi ke alokasi patch. Lalu alokasi patch mengirimkan proses alokasi ke alokasi service, lalu alokasi service simpan data alokasi ke database alokasi, lalu database alokasi mengirimkan status simpan ke alokasi service. Selanjutnya, apabila alokasi berhasil,
Maka alokasi servis akan mengirimkan informasi alokasi berhasil ke alokasi patch, serta alokasi patch mengirimkan notifikasi berhasil ke pengelola. Apabila alokasi gagal, alokasi servis mengirimkan alokasi gagal ke alokasi patch. Setelah itu, alokasi patch mengirimkan notifikasi gagal ke pengelola. Yang kedelapan yaitu use case melihat dashboard. Untuk use case description-nya itu untuk nama use case, melihat dashboard. Untuk aktor pengelola asrama, untuk triggernya itu pengelola ingin melihat informasi statistik, grafik, dan rekap penghuni dari dashboard setelah login. Untuk precondition-nya, pengelola telah memiliki akun, sistem database tersedia, data statistik, rekap penghuni, dan informasi terbaru tersimpan di database. Untuk post condition-nya, apabila berhasil, dashboard berhasil ditampilkan. Statistik, grafik, rekap penghuni, serta informasi terbaru muncul di layar. Data ditarik dari database dan divisualisasikan ke UI. Apabila post condition-nya gagal, yaitu database dashboard tidak terbuka, sistem menampilkan pesan error login. Untuk main flow-nya sendiri yaitu pengelola buka dashboard, UI meminta data statistik dashboard, sistem mengambil data statistik dari database dan mengembalikannya. UI menampilkan data statistik, UI meminta data rekap penghuni, sistem mengambil data rekap penghuni dari database. Setelah itu, UI menampilkan rekap penghuni, UI meminta informasi terbaru, lalu sistem akan mengambil informasi terbaru dari database, lalu UI akan menampilkan informasi terbaru tersebut di dashboard. Dashboard ditampilkan sepenuhnya. Untuk alternatif flow-nya, apabila data dashboard kosong, saat pengambilan data statistik atau rekap atau informasi terbaru, database mengembalikan data kosong. Lalu sistem mengirimkan data kosong ke UI, lalu UI akan menampilkan dashboard dengan pesan data tidak tersedia, lalu data dashboard tetap ditampilkan namun informasi tertentu kosong. Untuk execution flow E2-nya itu apabila koneksi database error, sistem mencoba mengambil data statistik atau rekap atau informasi, tetapi koneksi database gagal sehingga sistem mengirimkan pesan error ke UI. Lalu UI menampilkan pesan gagal memuat data, lalu setelah itu dashboard tetap terbuka tetapi data tidak tampil. Untuk activity diagramnya sendiri yaitu pengelola klik mulai, lalu login, verifikasi kredensial apabila data tidak valid, maka akan ulang kembali proses loginnya. Apabila data valid, maka ambil data statistik dashboard, ambil data grafik atau rekap penghuni. Setelah itu, sistem ambil data informasi terbaru, lalu pengelola akan ditampilkan dashboard tampil di layar pengelola. Setelah itu akan berakhir. Untuk sequence diagramnya yaitu pengelola mengirimkan akses dashboard ke dashboard patch mengirimkan request dashboard data ke dashboard controller mengirimkan ambil data dashboard ke database dashboard. Lalu database dashboard akan mengirimkan data dashboard ke dashboard controller. Setelah itu akan muncul alternatif apabila data dashboard tersedia, maka data controller akan menampilkan dashboard ke dashboard patch. Setelah itu dashboard patch mengirimkan dashboard ke pengelola. Namun apabila data dashboard tidak tersedia, tampilkan pesan kosong ke dashboard patch, lalu notifikasi data kosong ke pengelola. Jadi itu use case cetak rekap penghuni. Untuk use case description cetak rekap penghuninya itu nama use case cetak rekap penghuni. Untuk aktornya pengelola asrama, untuk triggernya pengelola ingin mendapatkan file rekap penghuni berdasarkan filter tertentu dalam bentuk laporan seperti PDF atau Excel. Untuk preconditionnya, pengelola terdaftar di sistem, pengelola sudah login, data penghuni tersedia di database, sistem memiliki template laporan. Untuk post conditionnya, apabila berhasil, rekap penghuni berhasil dihasilkan, sistem menyediakan file rekap untuk diunduh atau dicetak. Untuk post conditionnya apabila gagal, file rekap tidak dihasilkan, sistem menampilkan pesan error atau data kosong. Untuk main flow sendiri yaitu pengelola membuka menu rekap penghuni, UI meminta opsi filter rekap kepada sistem, lalu sistem menampilkan daftar opsi filter seperti angkatan, kamar, fakultas, status, dan lain-lain. Lalu pengelola memilih filter rekap, lalu UI mengirim permintaan data rekap berdasarkan filter. Lalu sistem mengambil data penghuni sesuai filter dari database. Lalu database mengembalikan data penghuni ke sistem. Sistem mengirimkan data ke UI untuk ditampilkan. Lalu pengelola dapat memilih format cetak seperti PDF, Excel, dan lain-lain. UI mengirim permintaan pemrosesan laporan ke sistem. Sistem mengambil template laporan dari database. Sistem memproses data menjadi format laporan. UI menampilkan preview laporan. Pengelola menekan tombol cetak atau unduh, lalu UI mengirim permintaan generate file ke sistem, lalu sistem akan membuat file rekap dan mengirim kembali ke UI. Lalu setelah itu UI akan menampilkan file rekap siap diunduh atau dicetak. Untuk activity diagramnya sendiri yaitu yang pertama mengelola klik mulai, lalu login, lalu akan verifikasi kredensial. Setelah itu pengelola buka menu rekap penghuni. Setelah itu sistem akan menampilkan opsi filter rekap. Lalu pengelola akan pilih filter rekap. Lalu sistem akan ambil data penghuni sesuai filter.
Lalu sistem akan proses data menjadi format laporan, lalu pengelola pilih format cetak. Setelah itu, sistem akan generate file rekap penghuni, lalu pengelola dapat mengunduh atau mencetak rekap penghuni. Untuk sekuensinya sendiri yaitu pengelola mengirimkan pilih menu cetak rekap ke dashboard page, lalu dashboard page mengirimkan tampilkan halaman rekap ke rekap penghuni page, lalu rekap penghuni page request opsi filter ke rekap service, lalu get data kamar dikirimkan ke database kamar, get daftar periode dikirimkan ke database periode, lalu database kamar mengirimkan data kamar, database periode mengirimkan data periode ke rekap service. Setelah itu rekap service mengirimkan tampilkan opsi filter ke rekap penghuni page. Lalu pengelola akan pilih filternya, lalu ke rekap penghuni page request data rekap, ke rekap service, lalu rekap service get data penghuni, mengirim data penghuni ke database penghuni, lalu mengirim data alokasi ke database alokasi, lalu database penghuni mengirimkan data penghuni ke rekap service, data alokasi mengirimkan data alokasi ke rekap service. Selanjutnya, akan muncul alternatif apabila data rekap ditemukan, maka hasil rekap akan dikirim dan data rekap akan ditampilkan ke pengelola. Namun apabila data rekap tidak ditemukan, status data kosong, pesan data kosong ditampilkan. Setelah itu, pengelola dapat pilih format laporan, proses format laporan, ambil template laporan di database laporan, lalu database mengirim template laporan, setelah itu preview laporan dikirim, preview laporan ditampilkan pengelola, lalu pengelola klik cetak unduh, lalu generate file rekap, setelah itu file rekap siap, file rekap diunduh oleh pengelola. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zulhanifah dengan NIM 2311523028. Di sini saya akan menjelaskan use case bagian 10, yaitu akses dashboard ke check-in. Akses dashboard check-in. Use case description-nya, nama use case-nya itu akses dashboard check-in asrama. Aktornya itu adalah fasilitator asrama, terus triggernya itu aktor memilih menu dashboard check-in dari halaman utama. Preconditionnya yaitu pertama, aktor sudah login ke sistem, kedua, sistem siap menampilkan menu utama. Post condition, yang pertama, aktor melihat ringkasan data check-in mahasiswanya jika data tersedia. Yang kedua, sistem menampilkan pesan data tidak tersedia jika data kosong. Main flow-nya yaitu pertama, sistem menampilkan menu utama, kedua, aktor memilih menu dashboard check-in, ketiga, sistem mengambil data alokasi kamar, keempat, sistem mengambil data status check-in mahasiswa, kelima, sistem mengecek ketersediaan data, keenam, jika data tersedia, sistem menampilkan halaman dashboard check-in, ketujuh, aktor melihat ringkasan data check-in. Alternatif flow-nya yaitu data dashboard check-in kosong. Alur ini terjadi jika sistem tidak menemukan data alokasi kamar atau data status check-in. Yang pertama, pada langkah pada langkah main flow nomor 6, sistem mendeteksi bahwa data tidak tersedia. Yang kedua, sistem menampilkan pesan informasi berupa data tidak tersedia atau menampilkan tampilan dashboard kosong. Yang ketiga, aktor membaca pesan tersebut. Yang keempat, use case berakhir. Exception flow-nya yaitu ketika gagal mengambil data. Alur ini terjadi jika sistem mengalami kendala teknis saat mengakses database atau server. Yang pertama, pada langkah main flow nomor 4 atau 5, proses pengambilan data gagal. Yang kedua, sistem menampilkan pesan kesalahan seperti terjadi kesalahan, data tidak dapat dimuat. Yang ketiga, sistem meminta aktor untuk mencoba kembali atau memuat ulang halaman. Yang keempat, use case berakhir tanpa menampilkan dashboard. Selanjutnya itu activity diagramnya. Di sini terdapat fasilitator dan sistem. Mulai, sistem menampilkan menu yang tersedia di halaman utama, lalu fasilitator memilih menu dashboard check-in pada halaman utama. Selanjutnya yaitu sistem mengambil data alokasi kamar, terus mengambil data status check-in. Terus di sini terdapat apakah data tersedia, jika tidak akan menampilkan pesan informasi dashboard kosong. Dan selanjutnya fasilitator dapat melihat pesan data tidak tersedia dan proses selesai. Nah, jika ya, menampilkan halaman dashboard check-in, lalu fasilitator dapat melihat ringkasan data check-in dan proses selesai. Sequence diagramnya, di sini terdapat fasilitator. Nah, fasilitator pilih menu dashboard check-in di main pack. Terus mainpack akan merequest dashboard data di dashboard controller. Terus akan mendapat get alokasi kamar di database kamar allocation model.
terus data diambil, data alokasi kamar, terus di request lagi ke check-in status mode, lalu akan kembali untuk lalu mengambil data status check-in. Selanjutnya terdapat dua kondisi. Jika data tidak tersedia, akan menampilkan pesan data tidak tersedia, dan dan fasilitator dapat melihat pesan bahwa data tidak tersedia. Terus juga jika data tersedia, maka setelah request dashboard controller akan merequest ke dashboard akan tampil ke dashboard page. Terus dari dashboard page akan muncul ke fasilitator bahwa tampilan dashboard check-in dapat dilihat. Yang ke-11 yaitu use case check-in mahasiswa. Use case description-nya itu konfirmasi check-in mahasiswa. Aktornya fasilitator asrama. Triggernya itu fasilitator memilih mahasiswa yang akan diproses check-in melalui halaman dashboard check-in. Preconditionnya, fasilitator sudah login ke sistem, dashboard check-in dapat diakses, lalu data mahasiswa tersedia di sistem. Post-conditionnya, status check-in mahasiswa diperbarui menjadi check-in berhasil, atau proses check-in dihentikan jika identitas tidak valid. Main flow-nya yaitu yang pertama, fasilitator berada di dashboard check-in. Yang kedua, sistem menampilkan daftar mahasiswa. Yang ketiga, fasilitator mencari dan memilih data mahasiswa. Yang keempat, sistem menampilkan detail mahasiswa. Yang kelima, fasilitator memverifikasi identitas fisik mahasiswa. Identitas dinyatakan valid, lalu fasilitator menekan tombol konfirmasi check-in, dan sistem memperbarui status check-in di database. Lalu selanjutnya, sistem menampilkan notifikasi check-in berhasil. Lalu, fasilitator menyerahkan kunci kamar dan proses selesai. Alternatif flow-nya, pada langkah jika identitas tidak valid. Pada langkah main flow nomor 6, identitas mahasiswa tidak valid. Fasilitator menolak proses check-in atau meminta klarifikasi. Lalu sistem tidak memperbarui status check-in dan proses selesai tanpa penyerahan kunci kamar. Exception flow-nya, jika sistem gagal memproses data, pada langkah main flow nomor 4 atau 8, sistem gagal mengambil data atau memperbarui data. Sistem menampilkan pesan tidak terjadi kesalahan dan silakan coba lagi. Fasilitator tidak dapat melanjutkan proses dan proses dihentikan dan dapat dicoba kembali setelah sistem normal. Activity diagramnya yaitu di sini mulai di sistem lalu menampilkan halaman dashboard check-in. Lalu fasilitator mencari data mahasiswa. Lalu selanjutnya akan menampilkan data detail mahasiswa. Lalu fasilitator memverifikasi identitas fisik. Lalu terdapat dua kondisi. Jika identitas tidak valid, maka akan menolak proses check-in atau meminta klarifikasi, dan akan kembali fasilitator akan kembali mencari data mahasiswa. Jika kondisinya valid, ya akan menekan tombol konfirmasi check-in. Lalu selanjutnya di sistem akan update status mahasiswa dan menampilkan notifikasi check-in berhasil. Fasilitator akan menyerahkan kunci kamar ke mahasiswa dan proses selesai. Sequence diagramnya, fasilitator akan mencari data mahasiswa di dashboard check-in page, lalu akan merequest student data di check-in controller. Lalu dari check-in controller akan meminta get detail mahasiswa atau NIM ke mahasiswa model. Lalu data diambil detail mahasiswa, lalu ke check-in controller. Dari check-in controller akan show detail mahasiswa data di dashboard check-in page. Lalu fasilitator akan memverifikasi identitas fisik mahasiswa. Nah, terdapat alternatifnya yaitu jika identitas tidak valid, maka di sini akan update status check-in mahasiswa bahwa ini ada terjadi penolakan di check-in status mode. Lalu akan update sukses dan akan menampilkan pesan reject penolakan. Lalu di fasilitator akan menampilkan pesan penolakan atau klarifikasi. Jika identitas valid, fasilitator akan klik konfirmasi check-in, lalu dari dashboard check-in page akan confirm check-in ke check-in controller. Lalu dari check-in controller akan update status check-in mahasiswa check-in di check-in status mode. Dari check-in status mode akan update data bahwa update-nya sukses. Setelah itu dari check-in controller akan show
sukses check-in ke notification page. Lalu dari notification page akan muncul ke fasilitator bahwa menampilkan notifikasi dan fasilitator menyerahkan kunci kamar. Selanjutnya di use case melihat data check-in. Nama use case-nya aktornya itu fasilitator asrama. Triggernya, fasilitator memilih menu atau tab riwayat check-in atau data penghuni pada halaman utama. Preconditionnya, fasilitator telah login ke sistem, halaman utama dan menu dapat diakses, dan data check-in tersedia di database. Post conditionnya, daftar data check-in berhasil ditampilkan. Fasilitator dapat melihat detail data check-in mahasiswa. Main flow-nya, fasilitator berada di halaman utama, lalu sistem menampilkan menu yang tersedia. Fasilitator memilih menu riwayat check-in atau data penghuni. Lalu sistem melakukan request data check-in. Sistem menampilkan daftar data check-in. Lalu alternatif atau opsional, fasilitator melakukan filter atau pencarian. Lalu sistem memperbarui tampilan data sesuai filter atau pencarian. Fasilitator memilih salah satu entry, lalu sistem menampilkan detail data check-in dan proses selesai. Alternatif flow-nya yaitu menggunakan filter atau pencarian. Fasilitator memasukkan kata kunci atau filter, lalu sistem menampilkan hasil sesuai filter. Fasilitator kembali ke langkah utama nomor 8. Exception flow-nya, data check-in gagal dimuat. Sistem gagal memproses request data dan menampilkan pesan error, data tidak dapat dimuat. Di exception flow kedua, hasil pencariannya kosong. Tidak ada data yang cocok dan sistem menampilkan pesan data tidak ditemukan. Activity diagramnya mulai, lalu sistem menampilkan menu yang tersedia di halaman utama. Lalu fasilitator memilih menu tab riwayat check-in atau data penghuni. Lalu merequest data check-in, lalu menampilkan daftar data check-in. Lalu di fasilitator akan melakukan filter atau pencarian. Ini bersifat opsional. Lalu selanjutnya di sistem akan update data tampilan data. Lalu fasilitator dapat melihat detail data check-in dan proses selesai. Sequence diagramnya, di sini fasilitator memilih menu riwayat check-in atau daftar penghuni di check-in page. Lalu dari check-in page akan request check-in data ke check-in controller. Lalu dari check-in controller akan merequest get all check-in data di database check-in model. Dari check-in model akan mengambil data daftar data check-in. Lalu dari check-in controller akan menampilkan show check-in list atau daftar data check-in. Lalu ada alternatif di sini include filter atau opsional. Di sini fasilitator bisa melakukan pencarian, lalu merequest ke check-in controller yaitu apply filter keyword. Lalu dari check-in controller akan merequest lagi ke check-in model filter data. Lalu data diambil filter list, lalu dari sini akan update tabel filter. Nah, lalu di sini fasilitator dapat mengklik data check-in. Lalu dari check-in page akan merequest detail check-in ke check-in controller. Dari check-in controller akan merequest lagi atau meminta data di check-in model. Lalu di check-in model akan memberikan data detail check-in. Lalu akan dari check-in controller akan menampilkan detail check-in di detail check-in page. Baiklah, perkenalkan nama saya Alia Zulhanifah dengan NIM 23115238. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, di sini adalah struktur sistem informasi asrama mahasiswa yang digunakan untuk mengelola proses registrasi, pendaftaran asrama, validasi check-in, hingga alokasi kamar. Nah, secara umum, sistem dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu yang pertama lapisan pengguna, lapisan antarmuka atau menu, lalu lapisan proses dan data manajer atau entitas. Nah, di sini dapat dilihat ada mahasiswa berperan sebagai pengguna utama sistem. Mahasiswa dapat melakukan registrasi akun, login ke sistem, mengisi data diri, dan mengunggah berkas pendaftaran, lalu melihat status pendaftaran dan hasil alokasi kamar. Ini mahasiswa. Lalu selanjutnya ada fasilitator asrama. Memiliki peran khusus yaitu mengelola proses check-in dan juga memverifikasi status check-in. Lalu selanjutnya yaitu pengelola asrama.
bertugas mengelola operasional sistem, antara lain mengelola data pendaftar, melakukan validasi pendaftaran, lalu mengelola dashboard sistem. Lalu ada struktur menu dan antarmuka. Nah, di sini ada menu utama yang merupakan menu induk yang diwarisi oleh menu-menu lainnya. Menu yang mewarisi menu utama adalah menu dashboard, menu pendaftaran asrama, menu validasi alokasi, menu check-in mahasiswa, lalu menu data check-in, selanjutnya menu dashboard check-in. Lalu ada menu login dan registrasi. Menu login dan menu registrasi. Lalu di proses pendaftaran ada menu pendaftaran mahasiswa, lalu entitas pendukungnya itu ada pendaftaran asrama, berkas, dan periode. Selanjutnya itu ada proses validasi dan alokasi kamar. Validasi alokasi. Lalu ada dashboard alokasi. Lalu selanjutnya ada struktur alokasi asrama. Alokasi itu ada yang alokasi asrama berrelasi dengan gedung, lantai, dan kamar. Lalu ada proses check-in mahasiswa. Check-in mahasiswa yaitu ada menu check-in mahasiswa, menu data check-in, menu dashboard check-in. Lalu ada juga manajer check-in, ada manajer check-in mahasiswa, manajer data check-in, dan lalu manajer dashboard check-in. Kelas diagram ini menunjukkan bahwa sistem dirancang dengan pemisahan yang jelas antara menu, manajer, dan data. Penggunaan inheritance untuk efisiensi struktur menu, relasi yang kuat antara proses bisnis, pendaftaran asrama, dan pengelolaan data. Dengan desain ini, sistem informasi asrama mahasiswa mampu mendukung proses pendaftaran secara terstruktur, mempermudah pengelolaan data oleh pengelola dan fasilitator, lalu memberikan transparansi informasi kepada mahasiswa. Lalu di generik kodenya dapat kita lihat ini ada mahasiswa Java, akun Java, pendaftaran asrama Java, berkas Java, alokasi Java, check-in Java, dan fasilitator asrama Java. Lalu ada juga pengelola asrama Java, pengelola asrama Java, lalu periode Java, gedung Java, kamar Java, dan lantai Java. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Rian Fajar Rahma dengan NIM 2311522040. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan basis data. Yang pertama ada entity area relationship diagram atau IRD. Di sini kami sudah membuat IRD sebenarnya di mana ini sudah diperbaiki sesuai dari arahan Ibu, di mana kami diminta untuk menambah entitas kamar, lantai, gedung, serta entitas periode. Selain itu, untuk pengelola asrama dan fasilitator asrama cukup digabungkan menjadi satu entitas, yaitu petugas asrama, tapi di sini ada atribut role. Dan untuk berkasnya harus ada ID petugas supaya bisa tahu siapa yang memeriksa berkas dari mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IRD ini. Yang pertama yaitu entitas mahasiswa dengan PK-nya yaitu NIM dengan atribut nama, email, alamat, fakultas, prodi, no HP, agama. FK-nya yaitu ID akun dan ID pendaftaran, yang mana ini dia berrelasi dengan pendaftaran asrama, yang mana ini relasinya adalah one to many. Selanjutnya, pendaftaran asrama juga berrelasi dengan periode, yang mana PK dari periode dari entitas periode ini yaitu ID periode dengan atribut nama periode, tanggal mulai, tanggal selesai, status pendaftaran, dan FK adalah ID pendaftar karena saling berrelasi. Dan untuk relasinya adalah dari pendaftaran asrama ke periode adalah many to one.
Selanjutnya, pendaftaran asrama juga berelasi kepada alokasi dengan kardinalitas atau relasinya yaitu one to one. Lalu alokasi juga menghasilkan entitas baru yaitu kamar dengan relasi yaitu many to one. Lalu kamar juga berelasi dengan lantai dengan kardinalitas atau relasi yaitu many to one, dan lantai juga memiliki relasi dengan gedung yaitu many to one. Untuk penjelasannya, untuk alokasi, PK-nya adalah ID alokasi, untuk kamar ID kamar, untuk lantai ID lantai, dan untuk gedung ID gedung. Kenapa alokasi ke kamar many to one? Karena dua lebih alokasi bisa menempati kamar yang sama. Dan untuk kamar ke lantai, kenapa many to one? Karena karena satu lantai memiliki banyak kamar. Dan kenapa relasi lantai ke gedung many to one? Karena satu gedung itu memiliki banyak lantai. Selanjutnya, entitas pendaftar asrama juga memiliki relasi dengan berkas. Untuk relasinya yaitu one to many, karena satu pendaftaran asrama memiliki banyak berkas, bisa diupload dengan banyak berkas. Dan untuk PK dari berkas ini yaitu ID berkas. Berkas juga berelasi dengan petugas asrama. Relasinya yaitu many to one, karena berkas nanti ada nama dari petugas yang memeriksanya. Kenapa relasinya many to one? Karena banyak berkas bisa diperiksa oleh satu petugas asrama. Selanjutnya, petugas asrama juga berelasi dengan check-in, tepatnya aktor atau role fasilitator asrama. Relasinya adalah one to many, karena satu petugas asrama bisa melayani banyak check-in dari mahasiswa. Selanjutnya, check-in berhubungan atau berelasi dengan pendaftaran asrama dengan relasi yaitu one to one, karena satu pendaftaran asrama cuma bisa melakukan satu check-in pada periode tersebut. Sekian penjelasan mengenai IRT secara umumnya. Selanjutnya di sini saya ada membuat kamus data, yaitu berisikan atribut utama, FK atau PK-nya, tipe data, dan keterangan. Lalu di sini juga ada penjelasan mengenai relasi antar tabel tadi. Dan setelah IRD berhasil dibuat, kita bisa membuat kode SQL dengan cara melakukan forward engineering. Di sini saya coba melakukan forward engineering per tabel. Di sini ada tabel periode SQL, check-in SQL, petugas asrama, berkas SQL, gedung SQL, kamar SQL, lantai SQL, mahasiswa SQL, pendaftaran asrama SQL, alokasi SQL, dan di sini juga ada codingan lengkap untuk semua tabel. Dan jika codingan ini di-copy ke tempat untuk membuat tabel atau membuat database otomatis, maka tidak perlu mengcoding dari awal karena ini sudah lengkap. Jadi jika codingan ini ditempel ke database, pembuat database seperti MySQL, SQLite atau yang lain, maka akan membuat tabel secara otomatis dengan PK dan FK yang ada serta relasinya. Dan tabel tersebut sudah bisa diisi untuk database dari sebuah sistem informasi.
Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 231152 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang jadwal implementasi. Yaitu untuk jadwal implementasi sendiri itu ada tahap SDLC, ada aktivitas, ada pekerjaan yang dilakukan, ada luaran, ada keterikatan dokumen, ada durasi, ada personal mode, ada penanggung jawab, serta ada dependensi. Yang pertama itu yaitu perencanaan, untuk aktivitasnya studi awal dan feasibility. Untuk pekerjaan yang dilakukan yaitu analisis masalah, solusi, sistem request, dan feasibility. Luarnya ruang lingkup dan tujuan proyek. Untuk keterikatan dokumennya terikat pada A1. Untuk durasi atau bulannya selama 1 bulan, PM-nya 1,2. Untuk project manager, untuk penanggung jawab project manager. Untuk analisisnya yaitu aktivitasnya analisis kebutuhan, penyempurnaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, untuk keluarannya dokumen kebutuhan, untuk keterikatan dokumennya A2, untuk durasinya selama 1 bulan, untuk PM-nya 1,5. Untuk penanggung jawabnya yaitu sistem analis, dependensinya sebanyak 1. Yang ketiga yaitu analisis, untuk aktivitasnya yaitu finalisasi use case. Pekerjaan yang dilakukan yaitu validasi use case diagram dan spesifikasi use case. Untuk keluarannya itu use case final. Untuk keterikatan dokumennya itu A2. Untuk durasinya 0,5 bulan. Untuk PM-nya 0,8. Untuk penanggung jawab sistem analis. Untuk dependensinya itu 2. Untuk perancangannya itu aktivitasnya desain sistem. Lalu pekerjaan yang dilakukan perancangan UML seperti class, sequence, activity. Luarnya diagram UML. Untuk keterikatan dokumen A3. Untuk durasinya itu 1 bulan, PM-nya 1,6. Penanggung jawab sistem desainer, untuk dependensinya sebanyak 3. Untuk perancangan aktivitasnya itu desain, basis, data, dan UI. Pekerjaan yang dilakukan penyusunan IRD dan desain antarmuka. Luarannya IRD dan UI desain. Untuk keterikatan dokumennya A3. Untuk durasinya selama 1 bulan. Untuk PM-nya 1,4. Untuk penanggung jawab desainer. Untuk dependensinya 4. Untuk implementasi pembuatan database, implementasi database berdasarkan IRD, SQL, DDDL, dokumennya A3, lamanya 0,75 bulan. Untuk PM-nya 1,2, untuk penanggung jawab programmer, untuk dependensinya sebanyak 5. Lalu selanjutnya yaitu implementasinya, pengembangan modul itu seperti coding, modul utama sistem, lalu generate decode, lalu untuk dokumennya A3, lamanya 1 bulan, PM-nya 1,5, penanggung jawab programmer dependensinya sebanyak 4,5. Untuk pengujian integrasi dan itu testing system, unit testing, dan integration testing. Untuk itunya laporan testing, dokumennya A3, lamanya 0,5 bulan, PM-nya 0,6, penanggung jawab tester, dependensi 6,7. Selanjutnya deployment-nya yaitu evaluasi dan implementasi. Lalu untuk keluarannya sistem siap digunakan. Untuk dokumen yang terkait itu A1 sampai A3, lamanya 0,2,5 bulan. Untuk PM-nya 0,2, untuk penanggung jawab project manager dependensinya sebanyak 8. Jadi total dari keseluruhan durasinya itu sebanyak 7 bulan dengan banyak PM-nya sebanyak 10 PM. Untuk Gantt chart jadwal implementasi sistem yang dilakukan selama 7 bulan dapat dilihat pada diagram berikut. Itu yaitu ada evaluasi untuk tahap SDLC-nya, ada tahap perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian dan integrasi, serta evaluasi dan deployment. Untuk bulannya yaitu ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, dan bulan 7. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan use case point pada dokumen A dengan nilai UCP sebesar 88, perhitungan person month didasarkan pada 8 jam kerja per hari dan 22 hari kerja selama sebulan. Per bulan, sehingga 1 person month-nya setara dengan 176 jam kerja. Dengan demikian, seluruh alokasi durasi dan beban kerja dalam jadwal implementasi ini konsisten dengan hasil perhitungan UCP dan tidak dibuat tanpa dasar perhitungan. Untuk jadwal implementasi disusun mengikuti tahapan sistem development life cycle secara lengkap, yaitu perencanaan, analisis, perencanaan, dan implementasi, pengujian, dan
integrasi hingga evaluasi dan deployment. Dengan total durasi proyek selama 7 bulan, setiap tahap menghasilkan luaran yang saling terkait dan dapat ditelusuri ke dokumen A1, A2, dan A3, mulai dari perumusan masalah dan kebutuhan sistem, perancangan UML, IRT, dan desain UI, hingga pembuatan basis data, pengembangan kode, serta pengujian sistem. Seluruh aktivitas disusun dengan ketergantungan yang jelas seperti use case final sebelum desain UI, IRD sebelum SQL DDL, dan kelas diagram sebelum pengembangan kode, sehingga total beban kerja tetap 10% per month dan jadwal implementasi bersifat realistis, terstruktur, dan siap dieksekusi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Wadana Putri dengan NIM 2311523040. Di sini saya akan menjelaskan prototipe mengenai si AMSU, yaitu Sistem Pendaftaran Kamar Asrama Universitas Andalas. Nah, di sini terdapat login. Nah, ketika kita login, itu terdapat role. Kita dapat memilih role, itu terdapat mahasiswa, fasilitator asrama, dan pengelola asrama. Nah, kita misalnya memilih mahasiswa, lalu kita langsung masuk. Nah, di sini terdapat halaman dashboard, yaitu terdapat 3 menu utama, yaitu yang pertama, pendaftaran asrama, hasil alokasi dan jadwal, status dokumen. Nah, pertama-tama kita pendaftaran asrama. Nah, ketika pendaftaran asrama ini akan terdapat formulir pendaftaran asrama. Nah, di sini kita dapat mengisi data diri kita sebagai mahasiswa seperti nama, NIM, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu, kita juga dapat mengupload berkas pendukung seperti bukti pembayaran, surat riwayat sakit, dan surat perjanjian. Nah, lalu kita simpan. Nah, di sini maka akan hasil alokasi kita, pendaftaran kita itu tersimpan. Lalu kita kembali ke dashboard, kita dapat melihat hasil lokasi ketika telah diberitahukan bahwa hasil lokasi kita tersebut sudah ada. Nah, ini status hunian saya seperti itu terdapat seperti kartu alokasi kamarnya itu seperti nama gedung, lantai berapa, tipe kamar apa, dan nomor kamarnya berapa. Dan juga kita dikasih kartu jadwal check-in seperti misalnya tuh hari Senin, lalu jam berapa. Nah, jika kita butuh bantuan terkait alokasi ini, kita juga dapat mengklik WhatsApp ini untuk menghubungi pihak fasilitator. Nah, lalu kembali ke dashboard, kita melihat status dokumen kita. Nah, di sini kita juga melihat status dokumen kita seperti sudah berhasil. Lalu ada kembali ke dashboard, lalu ada profil. Nah, di profil ini terdapat seperti akun kita, ada nama, edit profil, email, nomor HP, dan kita juga dapat verifikasi 2 langkah terhadap keamanan akun. Dan kita juga dapat mengatur notifikasi dan bahasa. Lalu ada pusat bantuan. Nah, di sini juga ada bantuan seperti halaman ini, kita akan dipandu. Baik. Perkenalkan, nama saya Alia Hanifah dengan NIM 23115238. Di sini saya akan menjelaskan tampilan UI. Pertama, kita akan memilih role-nya dulu. Di sini saya memilih fasilitator asrama. Nah, akan masuk ke halaman dashboard. Di dashboard ini kita bisa melihat statistik total alokasi, sudah check-in atau belum hadir. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke data check-in. Data check-in kita bisa melihat nama-nama mahasiswa yang semua yang belum check-in dan sudah check-in. Lalu akan tampil halaman detail mahasiswanya. Selanjutnya bisa ke halaman profil.
dashboard. Selanjutnya ini profil, akan ada akun, informasi pribadi akun fasilitator, bisa mengedit profil juga. Lalu ini keamanan akunnya dan pengaturan aplikasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Saya Rin Fauziah Rahma dengan NIM 2311522040 akan menjelaskan UI mengenai pengelola asrama. Di sini pengelola bisa langsung login dengan cara milih role, misalnya dengan misi pengelola. Selanjutnya di sini di dashboard pengelola bisa melihat statistik seperti jumlah pendaftar masuk, jumlah pendaftar yang menunggu validasi, jumlah kamar terisi, dan sisa kuota kamar. Di sini juga tersedia quick action untuk melakukan rekap penghuni serta ada ration validasinya. Dan di sini juga ada ada page data pendaftar. Pengelola bisa memfilter berdasarkan fakultas atau NIM, nama atau apapun prodi dan prodi. Dan di sini pengelola juga ada page validation dan confirmation, di mana pengelola bisa melakukan konfirmasi validasi untuk data pendaftar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.